Ya. Oke teman-teman, ini saya lagi sama Pak Sutaryo. Beliau ini dia apa ya disabilitas juga. Dia karena sakit pembuluh darah arteri ya. Iya, Arteri ya. iya Mas. Nah, kali ini kita akan berbagi ceritanya Pak Sutaryo. Iya. Kenapa bisa sampai kena pembuluh darah arteri sampai akhirnya diputuskan untuk amputasi kedua kakinya. Awalnya itu gimana sih Pak Sutaryo? Sebelum kalau saya ini kena pembuluh darah itu gejalanya apa dulu awalnya? Kalau awalnya itu kaki nyeri itu Mas, buat jalan nyeri. Tapi kita diperiksain ke dokter dan sama ke puskesmas itu semua divonis asam urat Mas. Divonis Jadi asam enggak, urat. iya divonis asam urat. Jadi kita dikasih obatnya asam urat ke dokter asam urat terus sampai obatnya habis tapi nggak ada perubahan dari rasa nyeri penyakitnya ini. Jadi tiap hari dikasih obat pereda nyeri sama obat asam urat. Terus setelah konsumsi obat asam urat itu gejalanya itu tetap nyeri. Iya, tetap nyeri dan di jari itu pereda nyerinya itu nggak berfungsi. Cuma tubuhnya nggak terasa sakit karena pereda nyeri itu nggak pegel-pegel, nggak nganu. Cuma rasa sakit yang ada di jari tetap terus gitu. Nggak ngefek lah, ya nggak ngefek di badan nggak ngefek ya. Iya, nggak ngefek. Terus apa ya? Sampai dari hari ke hari, dari minggu terus ke bulan, bulan terus berjalan sampai berapa bulan itu ada luka di jari, Mas. Lukanya cuma sedikit itu kan waktu itu Ramadan ke-9. Itu saya mau berangkat tarawih terus kan karena waktu itu lagi musim hujan kan kaki basah terus, Mas. Basah terus itu ada luka, saya kirain luka itu luka kutu air. Nah, setelah berapa tapi sakitnya luar biasa itu Mas, ada luka itu. Lukanya kalau Perih gitu. enggak perih Mas, itu sakit karena apa ya, kalau nggak dikasih seleb dia kering, kalau kering buat jualan sakitnya anu Mas itu sampai Loh, sampai nggak bisa tidur gitu, buat gerak sakit nggak. itu gejala awalnya ya, gejala Iya, awalnya seperti itu ya. Akhirnya gejala awal. akhirnya memutuskan untuk diamputasi kedua kaki tuh ceritanya awalnya gimana Pak? Ya Ke dari rumah sakit. iya dari luka itu kita divonis sama dokter itu butuh air. Itu Terus dokter yang pertama iya butuh yang air. ya, yang butuh air dibawa ke rumah sakit pun awalnya iya anu begitu Mas. Terus disaranin sama sama dokter-dokter anu itu suruh ke rumah sakit biar dioperasi nanti dibersihin gitu. Terus kami ke rumah sakit, terus kami masuk ke ruang operasi terus dibersihin. Terus itu pun dibius total Mas. Setelah dibius total terus saya bangun lagi udah di bangsal. Setelah di bangsal itu ya sakitnya masih masih anu Mas, Masih enggak ada obat. terasa. Iya, enggak ada obat pereda nyeri yang bisa ngeredain sakit waktu itu. Terus saya terus enggak apa ya, dari hari ke hari malam enggak tidur sampai enggak bisa tidur itu. Iya, iya. Nah, karena enggak tidur dengan waktu yang panjang dan luka itu enggak ada perkembangan Mas. Sampai 1 tahun enggak ada perkembangan, tetap Maksudnya nggak ada seperti. perkembangan itu nggak membaik maksudnya ya. Iya, enggak membaik, enggak ada lukanya, enggak tambah dan juga enggak berkurang gitu. Tapi sakitnya luar biasa. Lama kelamaan karena sudah sekitar ya 1 tahunan itu kan saya apa ya, saya itu ya kalau bahasa anunya itu saya kurang kontrol Mas. Waktu itu pas hujan ada banjir, depan rumah itu kena banjir. Saya turun ke itu bersihin nganu itulah itu kakinya kena air air anu itu Mas, Hujan, air air hujan. air apa ya, depan rumah saya itu air kali Mas.
Oh Air iya iya kali. iya iya. Iya, tapi kan kalau nggak hujan itu kan air jernih. Tapi kalau hujan itu banjir airnya agak warnanya itu berubah. Jadi itu warna air banjir itu, Mas. Lah saya kena itu, lah setelah kena itu agak ada gatel-gatelnya gitu, Mas. Terus saya itu ya jarak padahal setiap hari saya rawat, tapi itu waktu itu jadi saya apa tuh dipakai saya pakaiin sepatu boot itu seharian waktu itu. Nah, setelah dari sepatu boot itu mungkin ada infeksi, Mas. Infeksinya itu ada perubahan warnanya agak kebiruan itu di jari, Mas. Lebam-lebam kayak lebam ya. Iya, seperti lebam itu. Tapi Dan nggak ada luka itu bernanah atau gimana atau basah itu nggak ada ya. nggak ada, Mas. Cuma luka Terus dalam itu lebam itu ya. iya, terus setelah itu apa ya, terus karena udah nggak ada darah yang ke bawah, itu jadi kaki agak agak membusuk, Mas. Hmm. Tapi udah nggak ada anu itu, terus nggak kedeteksi penyakitnya juga, taunya ya asam urat sama tadinya itu kutu air gitu, Mas. Setelah itu Masih memperkirakan bahwa itu kakinya asam urat atau apa ya rematik gitu. asam urat, Mas, itu Asam katanya. urat. Iya. Nah, Terus akhirnya gimana setelah kejadian itu akhirnya Pak Sutaryo memutuskan untuk ke rumah sakit yang di Jogja. iya, minta rujukan dulu sama puskesmas ini, terus rujukan dibawa ke apa itu, ke rujukan ke rumah sakit kota kami juga yang dulu udah bersihin itu. Dari surat pengantar sini saya ke rumah sakit itu, dari rumah sakit sana saya ada dokter yang curiga dengan penyakit saya. Oh, apa Bapak jangan-jangan ini Bapak kena apa ya, penyumbatan pembuluh darah arteri. Terus gitu katanya. Jadi Bapak saya Penyumbatan pembuluh pembuluh darah. darah arteri. Nggih, ya kayak gitu. Kata dokter itu. Terus karena saya kan minta rujukan, saya mau ke Jogja saja gitu, karena di situ memang nggak ada anunya. Terus dokternya nyaranin gitu. Jadi yang apa saya inginkan itu sama dengan dokter yang anu itu yang ngasih saran ke saya itu. Terus iya, karena di sini nggak ada alatnya Pak, jadi Bapak harus ke Jogja. Terus saya dikasih rujukan, terus saya ke Jogja. Karena apa ya, terus ke Jogja, terus apa ya, kita daftar, kita nunggu dulu karena saking banyaknya pendaftaran itu, nunggu dulu. Terus nanti apa ya, 1 minggu ke sana lagi. Nanti kalau sekiranya sudah sampai pada apa itu antriannya, kita dikasih kabar, kita ke Jogja gitu. Terus setelah itu sampai anu itu, Mas, sampai kaki itu membusuk, Mas, karena udah ada penanganan dokter. Anu sampai membusuk dan kaki itu sudah hitam sama anu itu apa ya, telapak kaki. Hitamnya itu posisinya dari mana ke mana? Hitamnya itu dari apa ya, dari atas telapak kaki itu yang kiri itu jadi membusuk, Mas, karena jadi apa ya, kering karena nggak ada darah itu. Karena nggak ada darah ke situ, sampai kalau saya nggak buat ada aliran darah maksudnya ya? Nggak ada iya, aliran darah ya? iya, nggak ada aliran darah. Terus saya di rumah itu ya terusnya, karena 24 jam saya buat jalan. Kadang kalau tidur dengan duduk nanti anu lagi gitu, sampai anu, Mas, sampai apa ya, sampai pecah-pecah kayak gitu. Kalau buat jalan itu tulang-tulang kelihatan, Mas. Pecah-pecahnya itu. Maksudnya pecah-pecah itu kulitnya melupas dagingnya gitu? Iya, dagingnya melupas itu kalau buat kita jalan, dia apa ya, yang pecah-pecah itu melebar, Mas. Jadi tulangnya sampai pada kelihatan, Mas. Akhirnya di situ Pak Sutaryo divonis untuk diamputasi ya? Waktu itu belum, Mas. Belum. Masih nunggu apa, dari Jogja. Terus itu kan kita ke sana, nanti ke ini, ke sana nanti ke ini, diperiksa apa semuanya itu dari organ tubuhnya diperiksa semua, Mas. Cek lab maksudnya, cek Iya. darah.
Lah pas itu sampai di rumah itu mungkin ya, mungkin itu pembuluh darah yang atasnya itu sampai pecah mas, kayak yang darah sampai pecah. keluar terus, iya keluar terus itu muncratnya darah itu ya seperti air di dalam plastik itu, terus kita tusuk pakai jarum terus kita tekan gitu mas, kayak gitu nggak apa ya, nggak berhenti mas, berhentinya itu kaki harus diangkat. Gini lah awal mulanya saya bingung, anak bingung, istri bingung karena darah nggak mau berhenti. Kita dikasih pakai panci, pancinya sampai penuh mas. Saya sampai lemes sama pucat itu, terus gimana ini caranya? Orang masuk takut, keluar lagi orang itu, terus saya angkat gini, saya angkat terus pancinya dikasih pakai dikrosi, saya di bawah, kakinya saya angkat ke bawah, sakitnya luar biasa waktu itu mas. Terus itu berhenti, terus saya tekan pakai jari gini, dia apa darah itu lewat rembes-rembesan karena pecah-pecahnya itu kan masih netes. Nah, terus lama kelamaan udah berhenti. Terus kadang keluar darah itu berapa kali di rumah itu mas. Tapi setelah apa ya, kita di Jogja harus nunggu dulu, terus nanti pulang lagi, nunggu dulu pulang lagi. Pas ketiganya ke Jogja, kita sampai sana sekitar jam tiganan pagi. Di depan IGD kebetulan mobil dibuka, darah saya itu pas keluar di situ mas. Terus pas di IGD, Itu kakinya pecah, maksudnya ada lubang yang pecah gitu, keluar darah gitu, ngucur. iya, terus darah nggak tertolong, terus saya itu langsung ditangani di IGD itu mas, ditangani. Pertolongan pertolongan pertama amputasi langsung. Enggak mas, Enggak, pertolongan terus pertama itu apa ya, caranya itu agar darah nggak keluar terus itu apa ya, hmm, nah itu disumbat terus gitu, disumbat, dijahit. enggak di anu apa mas, pakai pakai obat apa ya, terus ini kakinya diangkat gitu sedikit terus agar nggak darahnya itu nggak keluar ya, terus apa ini, terus setelah itu kita dirawat dulu mas, dirawat terus setelah itu kita ke Bangsal dulu. Dokter udah pakai itu apa ya, kita dikasih perban dulu sininya, sampai anu diperban aja tuh sakitnya saya luar biasa mas, karena apa ya, lembabnya dalam itu kan tebel sekali mas, di perbannya itu sampai 3 hari 3 malam itu nggak boleh dianu. Tapi wah saya harus berdiri terus mas, nggak bisa tidur itu. Saya kalau tiap hari dipegangin sini pinggangnya sama orang dari belakang satu, terus yang megangin atas satu, tiap hari 2 orang yang megangin saya berdiri agar saya nggak ambruk itu. Terus impus karena saya nggak, kadang impus itu jarum-jarum impus saya jabuti terus mas, karena saya harus apa, karena menahan rasa sakit saya harus gerak, sementara saya mau gerak apa ya, itu karena ada jarum impus itu sama selang, saya cabuti terus itu sampai dokter anu itu. Ya karena waktu itu saya kan udah ngeblank pikiran juga mas, karena apa ya, nggak tidur agak lama itu. Hmm? Iya, HP-nya juga cuma 4 mas waktu itu mas. HP-nya cuma 4. Iya, Terus akhirnya setelah itu dokter ngasih tahu kalau kedua kakinya harus diamputasi. iya, setelah pakai jalan itu nggak berhasil, dokter saya harus amputasi, minta persetujuan ke saya. Kalau saya yang jawaban saya ya, menurut dokter terbaik gimana, udah dok nggak apa-apa. Tapi itu ini itu Pak, pertama kali Pak Sutaryo itu dapat berita dari dokter bahwa kedua kaki harus diamputasi karena kakinya udah nggak bisa diselamatkan lagi, itu gimana Pak Sutaryo? Pertama kali iya Pak dokter, Sutaryo. saya anu bang, anu mas, itu saya jawabannya ya
Dok, kalau menurut dokter itu saya harus diamputasi, ya mungkin itu dari Allah ini takdir yang untuk saya. Udah nggak apa-apa dok, tapi ini Pak, terus terang Bapak harus persetujuan dari Bapak, karena Bapak amputasinya itu harus kedua kaki sekaligus. Nggak apa-apa dok, udah dok, Oh, nggak jadi apa-apa dok. langsung diputuskan untuk kedua kaki itu alasannya apa waktu itu? Karena Alasan dua-duanya udah nggak berfungsi lagi atau karena pembuluh darah itu ya? iya, karena pembuluh darah kata dokter itu ada apa ya? Ada satu sama satunya itu udah bergandengan, harus keduanya. Kalau cuma satu kata dokter percuma gitu. Itu namanya nggak nanti, daripada nanti amputasi keduanya, kalau kalau harus keduanya, kalau satu-satu percuma kata kata dokter. Terus saya, ya udah dok, kalau memang harus kayak gitu ya udah nggak apa-apa dok. Tapi gini Pak, amputasi yang mau dijalanin Bapak yang sudah pernah kami lakukan itu biasanya pasien nggak kuat, dan itu resikonya kematian, karena Bapak harus diamputasi sekaligus dua kaki. Kalau dua kaki yang sudah kami lakukan itu nggak kuat. Nah, Alasan terus apa itu dokter? ya Alasan apa dokter itu memutuskan bahwa kalau amputasi ini pasien nggak kuat dan akan terjadi meninggal? Apa ya yang jadi alasan dokternya itu? Kenapa ngomong pengalaman sama dari Pak dokter Sukaryo itu seperti itu? Mas. Kata dokternya itu pengalaman dari dokter yang Yang menjalani sudah-sudah kemarin. pasien Ya, yang sudah seperti itu iya, mengalami meninggal setelah diamputasi. iya. Oh, gitu. Dokter sih Terus tidak terus. menginginkan kayak gitu, cuma memberitahu saya, andai kan terjadi seperti itu dari saya, dari istri saya, dari ya pokoknya dari keluarga, gitu dok, gitu Mas. Saya, oh gitu, kalau gitu Mas, ini ditandatangani ya, saya tanda tangani. Terus istri saya nggak mau tanda tangan karena dia bergetar, itu pulpennya bergetar sambil menangis, berkasnya kena air mata. Terus tunggu dulu, terus sama istri saya itu sampai debat ke dokter, minta satu aja yang kiri karena yang kanan itu nggak begitu parah. Ya, tapi saya sih udah pasrah aja, cuma cuma saya mintanya ke dokter, ya dok, andaikan saya memang umur saya segitu, cuma satu permohonan saya kepada Sang Pencipta ini, bukannya kepada dokter, kepada Sang Pencipta, saya diberi husnul khotimah dok, tolong didoakan. Terus, oh iya ya Pak, menunjuk. Terus setelah saya tanda tangan itu Pak, dan setelah itu sudah HCC, terus bahas lagi masalah kaki. Nah, nanti setelah diamputasi, kaki mau dibawa pulang, apa mau di sini Pak? Ini harus persetujuan sama yang bersangkutan. Kan waktu itu ada saya, istri saya sama terus saya nanya ke istri saya dulu karena saya sadar nanti kalau saya diamputasi, saya pastinya masih terbius dan nggak bisa Terus saya ngomong ke istri, bagaimana mak, itu nanti kakinya bagaimana, terus ke adik ipar saya itu bagaimana nanti, kalau andekan kaki dibawa pulang, yang mau bawa pulang nanti siapa? Nggak ada yang berani, saya tanyain satu-satu. Terus nggak ada yang berani, kebetulan ada kakak saya datang ke sana, terus dia datang, terus kami konsultasi sama kakak saya terus konsultasi ke ke kiai. Wah, jangan itu Pak Untung, kan kakak saya namanya Pak Untung, jangan itu Pak Untung, itu udah jasad, itu nanti dibawa pulang aja, harus dikembalikan harus dikubur. Sementara kalau dokter sudah memberi keterangan ke saya waktu itu Mas, tapi karena saya sudah memberikan izin waktu itu karena nggak ada yang berani bawa pulang kaki, ya udah dok, karena berhubung ini nggak ada yang berani bawa pulang kaki, ya udah nih kakinya saya tinggal di sini, nggak apa-apa, cuma niat dari saya dari rumah
Saya dengan niat berobat tidak akan ninggal apa-apa di sini. Tapi karena berhubung gak ada yang mau bawa, bagaimana lagi? Lah setelah saya ngomong kayak gitu, kakak saya ternyata datang gitu, Mas. Kakak saya datang, saya konsultasi ke kakak, kakak terus terus kaki mau dibawa pulang sama kakak. Divonis harus amputasi kedua kakinya, terus tanda tangan kan. Nah, Iya, akhirnya dokter itu meminta lagi bahwa kakinya itu harus mau ditinggal atau dibawa. iya, Nah, setelah dari proses amputasi Pak Sutaryo itu kedua kakinya, itu itu kan kejadian tahun 2021 berarti ya? iya. Tahun 2021 kejadian. Nah, akhirnya 2000 2023 itu oh amputasinya. 2023. Terus Iya. proses dari Pak Sutaryo itu penyembuhannya Pak Sutaryo itu berapa lama Proses dari amputasi? penyembuhan dari amputasi, proses penyembuhan saya itu kan dari amputasi terus ada operasi kedua itu. Oh, ada Nah, operasi kedua. iya, karena apa? Karena waktu itu kan saya makannya kurang kata dokter, jadi nggak ada nutrisi makanan yang ke luka katanya. Hmm, Kata dokternya kayak gitu sampai infeksi saya lagi, kakinya infeksi lagi. nggak infeksi, cuma jahitannya itu pada jebol, terus di situ itu kulitnya apa ya, dagingnya pada mati gitu mas, Oh, putih, dagingnya kering, kering gitu, kulitnya kering gitu. nggak kering cuma putih-putih itu mas, Oh, putih kanan kirinya putih, terus kita harus dibuka lagi yang kanan ini amputasi dibuang sekitar 2 senti lagi. amputasi lagi dibuang itu dagingnya ya. Iya, Ya, terus yang kanan makanya ini agak-agak panjang satu sedikit gitu. hmm. Terus setelah itu kita kan waktu itu 1 bulan dari operasi, terus ke operasi yang kedua itu waktunya mas. Terus setelah itu 1 bulan, terus saya penyembuhan lukanya itu 3 bulan, 3 bulan mak ya, 3 bulan sudah sembuh mas. 3 bulan udah sembuh, udah kering ya, kakinya udah kering dari jahitan semuanya proses Pak. Iya, jahitannya udah diambil tuh mas. Benangnya udah diambilin. Apa yang dirasain Pak Sutaryo saat eh, posisi dulu punya kaki, sekarang nggak punya kaki? Apa yang Pak Sutaryo rasakan apa saat itu? Ya sebenarnya kalau boleh memilih ya anu mas, punya kaki lah ya. Oh, namanya nggak punya kaki semua mau mau ngapain aja serba bingung kan. Kita mau ngapain harus dengan sebisanya kita. Dulu awal awal mula saya cuma punya tekad di saat istri sama anak nggak ada, saya baru 1 bulan operasi saya udah latihan mas waktu itu mas. Saking semangatnya saya harus bisa Hmm. bisa apa ya, bisa sendiri semua gitu, karena saya nanti kalau anak-anak waktu itu kan liburan mas, nanti kalau Iya, anak-anak iya. sudah sekolah, istri udah kerja juga, nanti jualan apa gitu, saya di rumah sendiri dan saya harus bisa sendiri, tekad saya waktu itu mas. Makanya tanpa pengetahuan anak istri, kalau anak istri udah anu saya harus latihan malam, saya latihan kadangnya waktu itu masih ada jahitannya, saya latihan merangkak, latihan berdiri pakai lutut, tadinya nggak bisa sama sekali tapi saya harus bisa. Waktu itu sakitnya pun ya luar biasa mas, itu karena masih luka keduanya. Terus waktu itu pun itu di video yang saya belajar jalan itu baru 5 bulan itu mas. Itu baru 5 bulan yang waktu proses di jalan itu Iya, kakinya itu kakinya bikin sendiri ya. iya bikin sendiri dan itu perubahan 4 kali itu mas. Waktu itu saya lihat di YouTube
pakai seperti ya bikin yang seperti kaki palsu beneran gitu, tapi cuma pakainya itu pakai kaleng kaleng bekas cat yang 20 kiloan itu mas. Terus iya kalau bahasa kami ember gitu mas, pakai ember tapi bekas cat itu kan kuat itu. Saya kasih baut-baut 10 baut anu saya pakai, terus dalamnya saya kasih matras yang agak tebal itu biar nggak sakit. Nah, waktu Itu Pak Sutaryo itu sama sekali nggak dapat bantuan dari pemerintahan setempat setelah kejadian kaki diamputasi. sampai sekarang belum mas. Iya Berapa lama? kalau dari bulan ini 22 bulan. 20. 22 bulan, hampir 2 tahun kurang 2 bulan mas. Waktu itu operasi saya itu sehabis Idul Fitri ya Mei itu mas, Mei sehabis Idul Fitri waktu itu. Dan ini hampir Idul Fitri lagi itu. Nanti kalau Idul Fitri itu jadi 2 tahun mas. Yang tepatnya di bulan Mei itu mas. Itu disuruh ngumpulin data. Iya, ya kadang apa ya kakak sama KTP itu mas. Di iya 3 kali mas itu sampai 3 tiga kali suruh kali. ngumpulin data, tapi sampai sekarang nggak ada informasi tentang bantuan kaki palsu gratis. Iya nggak ada, Dari swasta pun nggak ada sama sekali. Ya semua saya bikin kaki palsu itu pakai semua barang bekas mas, nggak ada yang baru itu. Nggak ada yang beli dan itu barang bekas yang sudah ada itu. Saya itu besinya minta sama ini bekas di SD ini bongkaran apa, saya minta izin ke ibu guru nggak apa-apa kalau mau dibutuhkan dipakai nggak apa-apa Pak Taryo. Ya terima kasih Bu. Saya di rumah saya bikin kaki palsu itu, terus waktu itu karena bawahnya masih ada luka, terus yang bawah sini cuma saya kasih ring. Itu ring aja itu perubahan dari ketiga kalinya mas. Tadinya saya pakai yang selip-selipan gitu tapi nggak kuat sakitnya. Terus yang buat jalan buat pegangan itu saya bikin sendiri semua mas. Terus saya di rumah terus saya mikir, saya jenuh waktu itu, punya perasaan jenuh, bagaimana saya bisa interaksi dengan yang lain, bagaimana saya bisa keluar dari rumah gitu. Dengan saya pikiran kayak gitu, terus seandainya saya ngalamun waktu itu, seandainya saya punya roda 3 ya itu, terus setelah itu ada jalannya itu dari besi semua dikasih saudara, kakak-kakak, terus tetangga itu barang bekas semua itu mas, cuma tenaganya saya sendiri gitu. Malam mikir siang bikin sambil malam mikir siang itu. Setelah bikin sepatu itu terus saya buka di YouTube setelah amputasi katanya itu minimal itu sini 1 tahun lebih gitu mas, menurut YouTube gitu. Terus saya nggak berani latihan lagi sampai sekarang, belum pernah lagi karena saya udah belajar ini depan rumah saya itu jalannya gini mas, jadi saya pakai kadang merangkak terus pakai lututnya saya merangkak lagi gitu. Bisanya aja mas, saya menjalani bisanya aja saya jalani gitu. Pak Sutaryo itu punya harapan apa dengan kondisi Pak Sutaryo yang sekarang berbeda ya sekarang ya, nggak kayak dulu ya, mungkin secara kerja juga nggak seperti dulu lagi, aktivitas pun ada batas-batasnya, apalagi segala macam kegiatan juga mungkin terbatas, nggak semuanya bisa dikerjakan, tapi paling nggak ada kegiatan-kegiatan yang Pak Sutaryo bisa lakukan. Harapan apa sih Pak Sutaryo untuk dari orang-orang yang di sekeliling Pak Sutaryo untuk support Pak Sutaryo, itu punya harapan apa sih?
nggak tahu mas, nggak pernah interaksi dengan yang lain mas. Yang Sutaryo maksudnya dengan punya keinginan apa? Pak Sutaryo punya keinginan apa? kalau Kaki tentang palsu atau apa ya, paling enggak ada support system dari pemerintah setempat gitu loh. Harapan Pak Sutaryo itu, Pak Sutaryo kan apa ya, ibaratnya ya ini loh kondisi saya sekarang seperti ini. Paling enggak dengan adanya Pak Sutaryo ngumpulin data itu, segala macam Pak Sutaryo ngumpulin data itu, paling enggak diperhatikan kaki, minim diperhatikan, minim aja dapat bantuan kaki palsu atau kursi roda. Entah itu kita bisa nabung sendiri kan, tapi kan kita sudah tidak ada penghasilan dan pendapatan yang maksimal, maksudnya kayak gitu. Dengan menghadapi seperti ini, Pak Sutaryo punya mimpi apa? saya itu kalau mimpi saya itu cuma di pikiran bagaimana saya bisa kerja, dan kerjaan harus bagaimana dengan orang yang tidak punya kaki. Itu cuma impian saya agar saya itu Gak apa-apa, ungkapin aja Pak. Gak apa-apa, nangis. Saya tahu perasaan Bapak. Saya tahu apa yang di hati Bapak. Saya tahu apa yang ada di pikiran Bapak. Tapi saya di sini pengen Pak Sutaryo ngungkapin sendiri apa yang Pak Sutaryo pengen. Dengan kondisi Pak Sutaryo yang seperti ini, apa harapan Pak Sutaryo? kalau saya mas, tentang apa yang saya inginkan, memang supaya saya sebagai makhluk Allah dan juga punya keturunan, punya istri, bagaimana cuma doa saya anak istri saya bahagia. Saya titipkan semuanya kepada Allah. Kalau untuk saya sendiri, saya terserah sama yang ngatur hidup ini. Terserah, cuma mohon kepada yang ngatur hidup ini. Saya dituntun di jalan yang lalu, yang diridhoinya. Harapan saya memang harapannya itu mas, anak istri saya bahagia dan keturunan saya. Jangan sampai saya itu apa ya, dibenci sama anak sama istri. Apa yang saya rasakan, apa yang saya anunya, apa di sakit saya sebelum amputasi, setelah amputasi, saya di depan anak-anak saya, ada di depan istri saya pasti setiap hari bercanda mas sama mereka mas. Saya rasakan rasa sakit saya tutupi, saya telan rasa sakit, nggak pernah saya hiraukan. Dan saya karena dengan harapan itu, yang paling kecil itu kadang alamun, yang perempuan dan yang besar dan juga istri, makanya saya terus ya selama ini. Dulu pas waktu sebelum amputasi dan sesudah amputasi, ya saya berusaha tegar di depan mereka. Sementara yang saya rasakan mungkin kayak seperti Mas Armi tahu juga gimana rasanya, gimana sakitnya, gimana anunya dengan sakit apa ya fisik kita, rasa sakitnya gimana. Mungkin Mas Armi juga pernah merasakan, tapi saya nggak pernah menghiraukan itu. Karena apa? Karena saya ingin mereka itu tetap semangat. Saya pura-pura semangat di depan mereka. Mau ngapain saya berusaha sendiri biar anak semangat, istri semangat. Saya nggak mau jadi beban-beban anak istri saya. Menurut saya
sementara saya sebenarnya itu nggak bisa kalau nggak jadi beban mereka. Itu karena saya harus, yang saya nggak bisa, sekaligus saya nggak minta, kadang anak saya membantu saya, kadang istri saya membantu saya gitu, yang jadi ya memang saya sangat berterima kasih juga kepada anak dan istri saya, dan juga terutama yang paling saya syukuri ini Sang Pencipta ini yang menggerakkan pikiran anak saya dan menggerakkan pikiran istri saya. Saya sangat bersyukur kepada Sang Pencipta ini. Sampai sekarang saya beri kesehatan. Sampai sekarang alhamdulillah semua fisik saya nggak ada yang terganggu apa-apanya, semuanya itu Allah memberikan kesehatan ke saya. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Apapun keadaan saya, itu saya selalu bersyukur. Saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri saya, dan terutama masih bisa disebut sama anak saya Bapak. Anak saya yang paling kecil, semua pasti apa-apa tuh Bapak, apa-apa. Tidurnya senangnya dengan Bapak. Ada PR Bapak, ada apa Bapak. Nanti kan bapaknya nggak nanya, dia pulang sekolah terus sorenya ngomong ke mamanya, mak, kenapa ya mak? Kok Iza nggak ditanyain sama bapak tadi pulang sekolah? Padahal kadang lagi mikir apa, kadang nggak tahu pulangnya. Itu anak seperti itu. Jadi anaknya perasa sekali, semua anak-anak. Jadi saya harus menggangi mereka. Itu yang kadang saya Mas. Jadi ya maaf Mas, saya ini jadi bawa-bawaan Mas. Berhubung udah mau maghrib, jadi kita sementara off dulu. Nanti Iya. kita lanjut lagi besok. Intinya kita tetap berbagi cerita sama Pak Sutaryo. Iya, Oke ya, Pak Sutaryo, kita lanjut lagi nanti ya. Kita maghriban dulu ya. Oke. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.